kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas yang diberikan dari mata kuliah pengembangan kreativitas seni dan budaya di sekolah dasar. Mungkin waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk mengajukan pertanyaan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bu, kami ada 3 pertanyaan. Itu yang pertama, apa saja kreativitas seni yang ada di SDN Dinoyo 1, Bu? Ini kreativitas seni seperti apa maksudnya? Coba jelasin kreativitas seni seperti apa sih yang mau diangkat? Jadi kreativitas seni itu ada seni musik. Oke. Mungkin ada salah satu Oke. Kalau di SDN Dinoyo itu kami ada seni tari sama seni lukis. Ya, jadi kesenian yang kami ambil yang diangkat untuk jadi ekstrakurikuler itu seni tari sama seni lukis. Nah, itu dilaksanakan seminggu 1 kali di hari Selasa. Seperti itu. Ada lagi? Apakah di SDN Dinoyo 1 itu sudah pernah diadakan pentas seni? Kalau di SDN Dinoyo 1 untuk pentas seninya sendiri mungkin nggak ada yang langsung kayak panggung dan lain sebagainya, itu enggak. Tapi biasanya di tahun ajaran baru itu kami akan adakan kayak karya seni anak, tapi bukan terlalu yang anak harus dilatih dan lain sebagainya, enggak. Jadi setiap kelas itu akan ada penampilan, jadi bebas mereka mau milih nari, mau milih nyanyi, terus mau milih drama, itu bebas. Jadi kreativitas dari kelasnya masing-masing mau menampilkan apa saat itu. Dan biasanya itu rutin dilakukan setiap awal tahun ajaran. Jadi kan biasanya ada pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di hari terakhir itu biasanya kami sebutnya sebagai karya seni anak. Ya, pameran karya seni anak seperti itu. Nah, mereka akan menampilkan sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan, minatnya apa yang dilakukan, seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu pengembangan kreativitas seni dalam seni budaya yang ada di SDN Dinoyo 1? Kalau pengembangannya sendiri mungkin ya tadi ya ada ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler itu kan dibagi jadi 2. Ada seni lukis, ada seni tari. Nah, anak-anak yang memang punya minat untuk ke seni tari, mereka akan ikut seni tari. Nah, anak-anak yang lebih cenderung suka seni lukis, mereka akan ke seni lukisnya. Nah, untuk pengembangan lainnya misalnya sih kita tuh nggak ada fokus gitu loh. Jadi anak itu biasanya kalau misalnya seperti saat ini ya, ada kurikulum merdeka, ada K13. Nah, kalau di K13 itu kan ada seni budaya SBDP. Nah, itu tergantung guru di kelasnya mau ngapain. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu kami milihnya seni rupa. Nah, di seni rupa itu kan banyak hal-hal tentang kreativitas anak, lebih ke make something, membuat sesuatu gitu ya. Jadi misalnya membuat bendera hias, misalnya membuat karya dekoratif dan lain sebagainya. Nah, pengembangannya gimana? Ya pengembangannya di dalam kelas itu sendiri. Jadi kembali ke kelasnya masing-masing untuk mengembangkan. Nah, gurunya yang akan mengembangkan. Jadi misalnya kalau di kurikulum K13 ya, jadi misalnya ada materi tentang seni tari gitu. Nah, anak-anak akan bukan diajarkan cara menarinya, enggak. Jadi diajarkan teorinya, terus mereka disuruh, kamu mau nari apa? Silakan dipelajari gitu. Jadi pengembangannya seperti itu. Pengembangan lainnya misalnya anak-anak mau ikut lomba. Jadi lomba tari. Nah, nanti guru tarinya akan mengajarkan lebih lagi untuk akan lombanya gitu. Itu pengembangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan yang terakhir terkait dengan bagaimana Bu manajemen pergelaran seni yang ada di SDN Dinoyo 1. Manajemen pergelaran seninya ya. Masalahnya seperti ini ya. Di SDN Dinoyo 1 itu kan tidak melakukan pergelaran seni yang benar-benar pergelaran seni gitu ya. Jadi
seperti saya katakan tadi, kita melakukan pameran karya anak, istilahnya begitu. Kreativitas anak itu di tahun ajaran baru. Nah, berarti di setiap tahun ajaran baru setelah selesai masa pengenalan lingkungan sekolah itu pasti akan ada karya seni anak. Ya, jadi akan ada penampilan-penampilan anak di setiap kelas. Nah, mungkin manajemen waktunya seperti itu ya. Terus untuk lamanya berapa lama? Biasanya itu dari jam 8 atau jam 7 lah ya. Jam 7 itu sampai jam 11 atau sampai jam 12. Nah, biasanya seperti itu. Enggak sampai seharian mereka karya seni itu enggak. Jadi ada batas waktunya seperti itu. Paling 7, 8, 9, 10, 4 sampai 5 jam lah. Nah, itu untuk semua penampilan anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu. Mungkin untuk pertanyaannya sekian. Oke, terima kasih saya sampaikan. Mungkin hanya ini agenda yang kami buat hari ini, Bu. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu.